Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alivia Pratiwi, NIM 20040704068, kelas 2020B, akan menjelaskan tentang penyimpangan sosial. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian penyimpangan sosial, ciri-ciri penyimpangan sosial, macam-macamnya, faktor, dampak penyimpangan sosial, contohnya, serta pencegahan penyimpangan sosial. Yang pertama adalah pengertian. Seperti yang kita tahu, penyimpangan sosial merupakan masalah yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat. Nah, penyimpangan sosial sendiri adalah istilah yang digunakan untuk mengekspresikan perilaku satu atau lebih subjek yang berperilaku tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai kesusilaan yang ada, baik dalam sudut pandang individu maupun agama. Ada dua kemungkinan bagaimana seseorang akan bertindak dalam menghadapi norma-norma sosial, yaitu taat atau melanggar. Beberapa perilaku menyimpang dianggap sangat berbahaya sehingga pemerintah memberlakukan undang-undang tertulis yang melarang perilaku tersebut. Perilaku setiap individu dipengaruhi oleh lingkungan, pertemanan, terutama keluarga, sehingga ada banyak faktor yang dapat mengarahkannya ke perilaku menyimpang. Jadi ciri-cirinya pun bisa berbeda, namun berikut ini adalah ciri-ciri yang paling umum. Yang pertama adalah merasa lebih unggul daripada orang lain, tidak berempati, tidak memiliki rasa tanggung jawab, tidak memiliki rasa hormat, sering melanggar hukum, berkelakuan tidak baik, tidak memiliki prestasi akademik, sering menyendiri, dan kurang perhatian orang tua atau keluarga. Macam-macam penyimpangan sosial. Jika kita memperhatikan dan mengamati dengan cermat lingkungan sekitar, akan ada beragam kasus perilaku buruk yang terjadi. Kondisi perilaku buruk tersebut merupakan bentuk dari penyimpangan sosial. Berikut ini adalah beberapa macam penyimpangan yang paling banyak terjadi. Yang pertama adalah penyimpangan lawan jenis. Secara umum, penyimpangan ini adalah perilaku yang tidak normal. Sedangkan secara medis, penyimpangan lawan jenis adalah sejenis gangguan mental yang ditandai oleh preferensi atau obsesi dengan praktik yang tidak cocok untuk ditiru. Yang kedua, kecanduan yang dilarang, yaitu sejenis obat penghilang rasa sakit yang hanya bisa digunakan dengan resep dokter. Apabila seseorang menggunakan obat ini tanpa resep dokter, maka orang tersebut memiliki perilaku menyimpang dan biasanya memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, wajahnya pucat dan terasa basah saat disentuh. Tubuhnya lemas, kuku atau bibir berwarna ungu atau biru, muntah-muntah, susah bicara, napas atau detak jantung melambat. Resiko lain menggunakan obat ini tanpa resep dokter adalah ketergantungan dan kecanduan. Kecanduan adalah penyakit yang menyebabkan seseorang secara kompulsif mencari meskipun mereka menyebabkan kerusakan. Yang terakhir adalah berbuat tidak baik. Berbuat tidak baik adalah suatu bentuk pelanggaran norma hukum karena telah melukai orang lain atau binatang atau merusak objek tertentu. Ada berbagai jenis yang umumnya dilakukan pada beberapa kelompok sosial atau individu yang lebih tidak terlindungi seperti perempuan, anak-anak, remaja, lansia, beberapa kelompok agama dan minoritas dari jenis yang berbeda. Tak hanya fisik, berbuat tidak baik juga bisa terjadi dalam bentuk psikologis, yang menghasilkan penderitaan pada objek melalui ancaman, penghinaan, tuntutan, paksaan, isolasi, dan lain sebagainya. Ada juga berbuat tidak baik ekonomi yang terdiri dari perampasan harta milik seseorang atau kelompok. Dengan mengetahui ciri dan jenis penyimpangan sosial yang ada, kita bisa lebih berhati-hati dan waspada. Ini juga bisa menjadi pengingat untuk kita lebih selektif dalam berteman dan bermasyarakat. Selanjutnya adalah faktor penyimpangan sosial. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial diantaranya adalah media massa dan lingkungan. Yang pertama adalah media massa. Sudah tidak heran lagi, pada era zaman sekarang, baik media cetak maupun media online sudah menjadi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Seseorang akan lebih mudah terpengaruh jika tidak pintar mengelola informasi yang diterima, sehingga ketika mendapatkan informasi baik atau buruk akan merubah pemikiran seorang tersebut dan bisa menjadi salah satu faktor penyimpangan ini terjadi. Yang selanjutnya, lingkungan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari manusia, karena secara tidak sadar seseorang akan menjadi kebiasaan apa yang dilakukan oleh tetangga atau teman sekitar. Sehingga,
lebih baik kita memilih teman atau lingkungan yang bersifat positif. Lalu dampak penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial tentu memiliki dampak negatif. Di antaranya adalah terjadinya kriminalitas, merusak masa depan, serta merugikan diri sendiri. Contoh penyimpangan sosial. Berikut adalah contoh penyimpangan yang terjadi dalam keluarga dan masyarakat. Penyimpangan dalam keluarga diantaranya adalah tingkah laku anak yang dapat berbohong kepada orang tua yang mendidik anaknya dengan keras. Lalu dalam masyarakat, contohnya adalah sering merusak fasilitas yang sudah disediakan, tidak membuang sampah pada tempatnya, serta melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain. Yang terakhir adalah pencegahan penyimpangan sosial. Agar tidak terjadi penyimpangan dalam lingkungan maupun keluarga, sebaiknya kita melakukan pencegahan sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan contoh perilaku kebaikan kepada anak atau lingkungan dengan cara saling tolong-menolong. Yang kedua, membatasi atau mengawasi saat menggunakan media massa baik cetak ataupun online kepada anak dan juga lingkungan. Yang ketiga, mengajarkan tentang agama lebih dalam kepada keluarga dan juga lingkungan. Yang keempat, berbuat perhatian sesama anak dan lingkungan sekitar supaya terus terjaga keharmonisannya. Dan yang terakhir, memperbanyak kegiatan-kegiatan positif dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Di antaranya adalah gotong royong atau pengajian. Nah, demikian pembahasan tentang penyimpangan sosial baik dari pengertian, contoh, dampak, hingga faktornya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.